Jadi di sini teman-teman, ini ada semacam cungkup kecil, namun siapa sangka bahwa di dalamnya terdapat putra raja begitu ya. Nah, di sini ini ada tulisan Raden Panji Trowulan dengan Raden Pandu Trowulan. Jadi di dalam ini ada dua makam yang diduga dari cerita tutur ya, secara turun-temurun ini adalah makam dari putra raja. Nah, bisa jadi kalaupun cerita itu benar adanya, bisa jadi bahwa dua makam ini merupakan putra raja yang belum cukup usia ya, meninggalnya belum cukup usia begitu ya, artinya masih anak-anak begitu meninggal begitu teman-teman. Nah, dua makam ini menjadi saksi bisu dengan adanya tempat ini, bahwa ada bukti-bukti tertentu lagi selain juga di sini teman-teman. Banyak sekali kami dapatkan makam-makam dengan ukuran kecil karena memang dikhususkan untuk makam anak-anak ya. Nah, jadi di sini ada makam tapi ukurannya kecil-kecil begitu ya teman-teman, artinya tidak panjang ukurannya, kisaran 17 tahun ke bawah begitu teman-teman. Namun di sisi lain, bukti yang lain, ternyata di sini ya pernah ada sebuah tempat istimewa, sebuah tempat peribadatan mungkin, atau candi dulu, karena bukti yang ada di depan kita saat ini menandakan bahwa tempat ini dulu merupakan tempat yang suci begitu saudaraku. Nah, ini saudaraku, awalnya itu berada di dalam tanah. Jadi ornamen yang ada di depan kita ini awalnya berada di dalam tanah ini. Nah, bisa dilihat ukiran maupun pola-pola pahatan batu yang memang sengaja dipahat secara halus begitu ya, dan ini merupakan bagian dari ornamen candi. Jadi kalau kita lihat di candi-candi Majapahit ya, seperti yang ada di Gunung Penanggungan yang materialnya merupakan batu andesit, itu ada kemiripan relief ya, pola relief dengan yang ada di depan kita saat ini. Ini awalnya berada di dalam tanah, terus memang oleh warga diangkat begitu, digali. Nah, seperti ini saudaraku. Dan kami dapatkan lingga. Nah, ini merupakan lingga yang saat ini patah ya. Nah, ini bagian bawahnya patah dan cukup besar, ini lingganya cukup besar. Dan lingga ini merupakan lingga dari bagian yoni, bukan lingga tapal batas ya, tapi lingga bagian dari yoni. Namun yoninya masih belum ditemukan, bisa jadi masih terpendam di dalam dari tanah ini. Nah, di sini saudaraku, kita dapatkan pola-pola batu bata merah kuno yang setengah lingkaran begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga. Namun di sisi lain kita dapatkan lagi ornamen bagian dari candi yang lebih besar. Nah, ini saudaraku. Nah, ini kami dapatkan makara ya, seperti bagian dari dimana tempat awal masuk ya, jalan masuk menuju ke sebuah ruangan sakral. Jadi kita lihat pahatannya ini dipahat dari batu yang utuh saudaraku, dari batu andesit hitam yang sangat kuat sekali, ini sangat padat ya. Nah, ini sudah pecah. Ini juga begitu, awalnya berada di dalam tanah dan saat ini sudah diberi semacam alas begitu. Nah, seperti ini saudaraku. Ini pahatannya sangat-sangat menarik dan cantik sekali, cukup dalam dan cukup tebal untuk memahat, sehingga pola-pola ataupun gambar pahatannya itu masih terlihat jelas karena ini cukup tebal ya. Meskipun sudah aus tapi masih bisa dilihat bagaimana bentuk mata maupun alisnya serta beberapa ornamen yang ada di belakang dari pola wajah ya. Nah, seperti ini. Jadi
ini memang benar-benar berada di dalam tanah dan ditemukan oleh warga begitu ya. Nah, kita coba menuju ke sini. Memang banyak sekali makam-makam anak-anak di sini. Ini memang khusus makam anak-anak ya. Nah, di sini ada pohon ya, pohon asam. Kalau melihat dari diameter pohon ini yang cukup besar, ini cukup besar. Kalau saya lihat itu diameternya ya untuk pohon asam ini hampir 3 meter ini. Besar sekali dan tinggi. Dan pohon asam itu memang cenderung itu lambat ya pertumbuhannya, sehingga saya meyakini bahwa pohon asam ini cukup tua sekali, mungkin umurnya sudah ratusan tahun ya. Pohon asam itu cukup lambat untuk pertumbuhannya. Kalau besarnya segini ya saya rasa sudah ratusan tahun. Bisa jadi masa peralihan begitu di zaman Majapahit akhir pohon asam ini sudah ada gitu ya. Nah, di bawahnya kami dapatkan cawan ya. Nah, seperti ini, seperti bak mandi yang terbuat dari batu beserta batu-batu andesit dengan pola-pola pelipit seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti bak mandi ya. Kalau secara ukuran ini pas sekali dengan bayi ya. Panjangnya kisaran berapa ini? 40 cm-an lah. Nah, cekungan dengan kedalaman yang kisaran 10-15 cm. Memang pas sekali untuk ukuran bayi. Saya kurang tahu apakah ini memang untuk sarana memandikan bayi pada waktu itu ya. Kalau dikaitkan dengan keadaan di sekitar bahwa ini merupakan makam bayi, bisa jadi memang berkaitan gitu, saudaraku. Dan kita dapatkan pipisan sebagai untuk alat menghaluskan sesuatu ya, mungkin ramuan bedak, jamu, maupun obat-obatan ya, ataupun makanan pokok begitu ya. Ini luar biasa. Nah, tapi di sisi lain, saudaraku, saya akan memperlihatkan kepada kalian semuanya bahwa bangunan yang ada di depan kita itu merupakan bangunan baru yang memang sengaja dibangun oleh pengelola tertentu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika kita melihat di dalamnya. Itu ada makam begitu ya, tapi makamnya ini ukurannya itu lebih besar. Makam ini ukurannya lebih besar. Saya mencoba untuk masuk, memperlihatkan kepada kalian semuanya dan berikan tanggapan terhadap beberapa makam ini. Nah, pertanyaannya, apakah makam yang ada di depan kita ini merupakan benar-benar makam atau kamuflase saja ya? Karena di sini kami dapati makam begitu ya dengan ukuran orang dewasa. Nah, kalau kita lihat dengan nama ya yang ada di depan kita, ini kami dapatkan beberapa nama seperti di sini ya. Ini Mbah Putri Mulatsih Nyai Wana dan Sari Demak Bintoro Mataram. Terus ini Mbah Putri Titik Sariningsih Demak Bintoro Mataram. Nah, ini adalah makamnya. Nah, terus di sini, saudaraku, ada makam lagi ya, ada 4 makam. Nah, saya mencoba untuk membaca beberapa makam yang ada di sini ya. Ini ada 4 makam dengan batu nisan yang ukurannya tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil begitu ya. Kita coba ikutin saja cerita dari alur saya menarasikan tempat ini. Nah, di sini ada Raden Sukmowijoyo Mataram. Terus di sini ada Mbah Kholidin, Mbah Salim Wiro Hadi Kusumo Mataram. Nah, kita coba ke sini ya. Saya mencoba membaca lagi. Nah, di sini ada lagi Mbah Sabto Aji Demak Jateng. Terus di sini ada lagi Eyang Aryo Winoto Mataram. Nah, di sisi lain, saudaraku, dengan beberapa macam nama yang ada di depan kita saat ini ya, semuanya itu ada nama tempat ataupun nama daerah, yaitu Mataram
Kecamatan Demak, Jateng. Padahal ini berada di berapa? Maksud saya padahal ini berada di Mojokerto. Ini berada di Mojokerto. Terus untuk wilayahnya ini masuk Bangsal Mojokerto ya, sebelah, maksud saya belakangnya SPN Mojokerto. Nah, nama Mataram ini kok tiba-tiba muncul di sini, saya menjadi sesuatu yang apa ya, istilahnya tanda tanya besar gitu ya. Ada tanda tanya besar. Kenapa nama-nama bermacam-macam nama, terus kenapa kok Mataram semua begitu ya? Bukannya saya anti Mataram, tapi ini wilayahnya Majapahit, ini di Mojokerto. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk meraba-raba begitu ya, melihat batu-batu nisan yang ada di depan kita ini. Nah, di sini saudaraku, ternyata ini bukan batu nisan, tapi ini adalah bagian dari batu candi, seperti halnya yang ada di luar sana ya. Batu andesit dengan pola pahatan yang berukir. Nah, di sini saudaraku, nah di sini adalah batu-batu candi semua. Jadi ini merupakan batu candi, dan ini juga batu candi. Jadi ada lekukan-lekukan tertentu yang membentuk pola ataupun relief pahatan di sebuah batu, seperti halnya ornamen di sebuah candi begitu saudaraku. Nah, ini terlihat sekali bahwa ini bukan batu nisan sebetulnya, tapi batu candi ataupun ornamen candi yang memang sengaja difungsikan sebagai batu nisan saat ini. Apalagi ini yang lebih besar ya. Nah ini yang lebih besar. Ini ada lekukan-lekukan ya yang sangat ketara sekali, bahwa di sini ada pahatan-pahatan batu-batu candi. Nah, ini juga semuanya bukan batu nisan yang dipakai, tapi merupakan ornamen candi dengan batu yang terpahat membentuk pola-pola relief tertentu begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya pribadi ketika melihat beberapa makam ini. Apakah ini memang benar-benar makam dengan nama-nama seperti yang saya baca barusan ya? Ada 6 makam yang semuanya berasal dari Mataram ya. Ini menjadi sesuatu yang janggal saja terhadap saya pribadi ya. Tapi saya tetap menghormati, bagaimanapun juga pasti ada sumber-sumber tertentu yang diberikan sehingga orang yang membuat ataupun menjadikan tempat ini ya, beberapa makam ini memberikan sebuah nama dengan berbagai macam nama yang berasal dari Demak maupun Mataram ini. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.